Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jidan Alifiawan, NPM 19410036, kelas 3A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bab 13 buku Sosiolinguistik karya Abdul Khair dan Leoni Agustin mengenai pembakuan bahasa. Pada bab 13 pembakuan bahasa, 1. Bahasa baku. Bahasa baku adalah salah satu variasi bahasa dari sekian banyak variasi yang diangkat dan disepakati sebagai ragam bahasa yang akan dijadikan tolak ukur sebagai bahasa yang baik dan benar dalam komunikasi resmi, baik secara lisan maupun tulisan. Bahasa baku sama halnya dengan bahasa resmi kenegaraan yang digunakan dalam situasi resmi kenegaraan, termasuk pendidikan dalam buku pelajaran, undang-undang, dan lain sebagainya. Simpulnya bahasa baku. Halim 2 1980 mengatakan bahwa bahasa baku adalah ragam bahasa yang dilambangkan dan diakui oleh sebagian warga masyarakat pemakainya sebagai ragam dan sebagai rangka rujukan norma bahasa dan penggunaannya. Sedangkan bahasa yang tidak baku adalah ragam bahasa yang tidak dilambangkan dan tidak ditandai oleh ciri-ciri yang menyimpang dari norma-norma bahasa baku. Fungsi bahasa baku. Fungsi bahasa baku menurut Gavin dan Maddox tahun 1956, halaman 785 sampai 787, mempunyai fungsi lain yang bersifat sosial politik, yaitu fungsi pemersatu, fungsi pemisah, fungsi harga diri, fungsi kerangka acuan. Dan yang selanjutnya, pemilihan ragam baku. Mulyono tahun 1975 halaman 2 mengatakan bahwa pada umumnya yang layak dianggap baku ialah ujaran dan tulisan yang dipakai oleh golongan masyarakat yang paling luas pengaruhnya dan paling besar kewibawaannya. Ada pula dasar dan kriteria baku lainnya seperti otoritas, bahasa penulis-penulis terkenal, demokrasi, logika, dan bahasa orang yang dianggap terkemuka dalam masyarakat. Maka untuk mewujudkan semuanya itu harus ada pemeran yang berkontribusi: pendidikan, industri, buku, perpustakaan, administrasi negara, media massa, tenaga, dan penelitian. Selanjutnya, bahasa Indonesia baku. Pembakuan bahasa Indonesia dalam bidang kosakata atau peristilahan telah lama dilakukan kebakuan
kebakuan unsur leksikal dapat dilihat dari ejaan, lafal, bentuknya, sumber pengambilannya. Kebakuan menurut bentuknya, misalnya tetapi dan begitu adalah bentuk baku, sedangkan tapi dan gitu adalah bentuk yang tidak baku. Kebakuan kosakata menurut sumber pengambilannya, misal tidak dan uang adalah baku, sedangkan enggak dan duit adalah tidak baku. Kalau kosakata itu adalah kosakata dari bahasa daerah, jelas-jelas bukan kosakata bahasa baku. Umpamanya kata tidak dan uang adalah baku, sedangkan enggak dan duit seperti tadi tidak baku. Bahasa baku Indonesia secara resmi telah ditetapkan kebenarannya, contoh dalam bentuk kata, bentuk baku, bentuk tidak baku. Contohnya administratif dan administratif, ahli dan ahli, doa dan doa, maaf dan maaf. Contoh dalam bentuk kalimat, bentuk baku dan bentuk tidak baku. Rektor meninjau perumahan IKIP. Rektor tinjau perumahan karyawan IKIP. Surat itu sudah saya baca. Surat itu sudah dibaca oleh saya. Harga cukup mahal. Dia punya harga cukup mahal. Sekian yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.